Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks atau teks cerita rakyat ya. Biasanya kita menyebutnya. Fokus pada naratif teks kelas 12 SMA SMK. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi, tujuan, dan bagian-bagian dari naratif teks. Yang pertama, definition is a text which complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi arti dari naratif teks adalah sebuah teks yang mana berisi komplikasi atau peristiwa-peristiwanya ini menyangkut suatu masalah dan dia mencoba untuk menemukan resolusi atau pemecahan dari masalah yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian untuk purpose atau tujuan, to entertain the readers, jadi untuk menghibur para pembaca. Dan yang ketiga, generic structure atau bagian-bagian dari naratif teks ada 4 bagian. Yang pertama, orientation. Di sini berisi apa, di mana, siapa, kapan peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua, complication, yakni mulai masalah muncul dalam alur cerita. Yang ketiga, resolution adalah solusi atau jalan keluar yang ditawarkan untuk memecahkan masalah yang ada dalam complication. Dan yang terakhir, reorientation adalah pengulangan kembali, perkenalan tokoh, kemudian alur cerita, kemudian akhir dari cerita, happy ending atau sad ending, dan sebagainya. Berikut untuk penjelasan singkat tentang naratif teks. Selanjutnya kita latihan soal, nanti teman-teman bisa menekan tombol pause ketika akan menjawab ya. Lanjut soal nomor 1. Which one of the following statement is false about Sang Prabu? Nah, di sini kita mencari pernyataan yang false, yang salah, berdasarkan fokus topik bacaan ya. Di sini fokus pada Sang Prabu. Yang mana dari berikut ini pernyataan yang salah tentang Sang Prabu? Jawabannya yang mana teman-teman? Yang C. Sang Prabu was taken to Kahyangan by a wicked fairy. Sang Prabu dibawa ke Kahyangan oleh peri-peri jahat. Kita lihat ini ya, salah ya. Option A, jawaban tepat karena Sang Prabu was a father of his only daughter. Sang Prabu adalah ayah dari satu-satunya anak perempuan. Kita lihat di paragraf pertama di baris ketiga ini ya. He had an only daughter called Prince Teja Nirmala. Dia memiliki satu anak perempuan yang namanya Putri Teja Nirmala. Ini adalah yang membuktikan bahwa option A adalah jawaban yang tepat. Kemudian yang B, Sang Prabu was a king of a kingdom in West Java. Sang Prabu adalah raja dari suatu kerajaan di Jawa Barat. Kita bisa melihat di paragraf ke-1 baris ketiga ini ya, memang betul ya. Selanjutnya yang D, Sang Prabu was a wise man. Sang Prabu adalah laki-laki yang bijaksana. Kita mencari di paragraf ke-1 baris ketiga lagi, menerangkan wise man, laki-laki yang bijaksana, betul. Yang E, Sang Prabu didn't have a son. Sang Prabu tidak memiliki seorang anak laki-laki. Memang betul ya, karena tadi Sang Prabu hanya memiliki daughter, anak perempuan. Jadi jawaban yang diminta pernyataan yang salah adalah yang C. Sang Prabu dibawa ke Kahyangan oleh peri jahat. Lanjut nomor 2. Why the wicked fairy did use her magic to make Raden Begawan unconscious? Mengapa peri-peri jahat menggunakan magicnya atau kekuatannya untuk membuat Raden Begawan tidak sadarkan diri? Yuk, jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya. She didn't want the prince of Blambangan marry the princess. Dia ini yang dimaksud adalah wicked fairy ya. Dia atau peri jahat tidak menginginkan Pangeran Blambangan menikahi sang putri. Kita lihat. Untuk jawaban yang D ini kita
mencarinya di paragraf kedua ya. Ini ada kata unconscious. Nah nih, unfortunately the wicked fairy Princess Segara fell in love with Raden Begawan and used magic power to render him unconscious and he forgot his wedding. Jadi alasannya di sini ya. Peri-peri jahat, Princess Segara atau Putri Segara jatuh cinta dengan Raden Begawan dan menggunakan magic dan menggunakan kekuatannya untuk membuat dia tidak sadar dan melupakan pernikahannya. Jadi yang betul ya D. Kalau option A salah karena she didn't like Raden Begawan. Dia tidak menyukai Raden Begawan. Tidak ya. Peri jahatnya ini sebenarnya mencintai Raden Begawan, sehingga dia menggunakan kekuatannya tadi. Oh yang B jawaban salah, she didn't want Raden Prabu marry the princess. Dia tidak ingin Raden Prabu menikahi putri. Tidak. Yang C, she wanted Teja Nirmala to forget about her wedding. Dia ingin Teja Nirmala untuk melupakan pernikahannya. Tidak ya, karena di sini yang fokusnya ini ke Raden Begawan, yakni dia adalah pangeran dari Blambangan ya. Yang option A salah, she didn't want the prince of Blambangan feel love with her. Dia tidak ingin pangeran Blambangan jatuh cinta padanya. Tidak ya. Jadi yang betul adalah yang D. Dia tidak ingin pangeran Blambangan menikahi putri. Lanjut nomor 3. What do you think will happen if gods or goddesses cannot mingle in the affairs of people in the earth at the time? Apa yang mungkin kamu pikirkan terjadi jika Tuhan atau para dewa tidak dapat masuk ke dalam perselingkuhan orang-orang yang ada pada bumi pada saat itu? Yuk, kira-kira jawabannya yang mana? Yang E. Wicked fairy will not take Raden Begawan's life. Para peri jahat tidak akan mengambil kehidupan Raden Begawan. Maksudnya di sini peri jahat tidak akan membunuh Raden Begawan ya. Nah, di sini berarti diceritain Raden Begawan dibunuh oleh peri ya dari sini. The fairy could not accept this, so she killed Raden Begawan. Nah, di sini belum ada campur tangan gods ya atau goddesses, sehingga peri jahat dapat melancarkan aksinya untuk membunuh Raden Begawan. Jawaban A ini salah karena Putri Segara akan menikah dengan Raden Begawan ini belum terjadi ya. Maksudnya yang B, Sang Prabu tidak akan menyelenggarakan kompetisi atau perlombaan atau sayembara untuk menguji kekuatan, ini juga tidak. Yang C salah juga, Raden Begawan tidak akan mati, ini juga tidak. Yang D salah, Teja Nirmala akan tetap tinggal di kahyangan, ini salah. Yang E, nah ini jawabannya betul ya. Para peri jahat tidak akan bisa mengambil nyawa atau kehidupan dari Raden Begawan. Kita lanjut nomor 4. So a nice fairy took her to the kahyangan. Paragraf 2. The word her. Jadi kita fokus ke kata her. Yo, jawabannya yang mana? Kita fokus kata her ya. Dari kalimat ini petunjuknya paragraf 2. Berarti ini ya kalimat terakhir. So a nice fairy took her to the kahyangan. Sehingga para peri mengambilnya ke kahyangan. Her di sini adalah perempuan ya berarti ya. Yuk kita lihat kalimat sebelumnya menjawab soal tentang kata ganti ya. Jadi Princess Teja Nirmala. Jawabannya adalah yang C. Betul. Oh yang A, the wicked fairy peri jahat tidak. The nice fairy peri baik juga tidak. Princess Teja. Yang D, Prince Teja, Pangeran Teja tidak. Yang E, the Prince of Blambangan, Pangeran Blambangan juga tidak. Jawabannya betul adalah yang C. Lanjut nomor 5. The similarity between fairy and human according to the text bla 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 ya. Di sini similarity adalah kesamaan antara peri dan manusia berdasarkan teks.
Jawabannya adalah yang B. The jealousy that they push. Jadi kecemburuan yang mereka punya dibuktikan tadi ya, kisah cinta antara Raden Begawan, kemudian juga The Fairy ya, The Wicked Fairy, kemudian juga ada Princess Teja Nirmala. Jadi ini ceritanya antara Wicked Fairy and Teja Nirmala ini memperebutkan Raden Begawan ya. Kalau option A salah, the place they live, tempat di mana mereka tinggal. Ini memang berbeda ya tempat tinggal antara peri dan manusia. Kalau di cerita tadi, di naratif teks tadi, peri tinggal di kahyangan, sedangkan untuk human atau manusia tinggal di kingdom ya, small kingdom atau sebuah kerajaan kecil. Yang C juga salah, the way they don't feel love. Cara mereka tidak merasa jatuh cinta, ini incorrect ya, tidak betul. Yang D, the strength they have, ini juga salah, kekuatan yang mereka punya. Kalau di dalam cerita ini yang lebih kuat adalah ini ya, the fairy, jadi peri. Yang E, their life that is immortal, kehidupan mereka yang tidak abadi. Sedangkan untuk manusia kehidupannya tidak abadi, sedangkan untuk sementara untuk fairy immortal ya. Jadi yang tidak ada yang B. Lanjut nomor 6. Which the following fact is true about Kebo Iwo? Yang mana dari pernyataan berikut yang berupa fact ya, yang berupa kalimat fakta yang benar terkait cerita Kebo Iwo? Silahkan teman-teman lihat. Jawabannya yang mana? Yang E. Kebo food was equal for food of 1,000 people. Jadi kebo memakan makanan yang jumlahnya sama dengan jumlah makanan yang dibutuhkan ribuan orang. Di sini kita bisa melihat jawaban yang E ini betul dari sini ya. Paragraf 1 kalimat terakhir. Nah ini. The Balinese people enough for food 1,000 men. Jadi untuk porsi sekali makan Kebo Iwo itu sama halnya dengan porsi makan dari ribuan orang. Option A salah karena Kebo Iwo makan lebih sedikit dari jumlah daging, ini tidak. Yang B, Kebo Iwo adalah seorang perusak yang mana tidak bisa menciptakan sesuatu. Sedangkan kita lihat di paragraf 1 garis kedua ya ini ya, Kebo Iwo adalah ini, destroyer as well as a creator. Jadi Kebo Iwo itu adalah perusak sekaligus dia juga bisa menciptakan sesuatu. Kalau yang C, Kebo Iwo was angry because his food was stolen by Balinese people. Kebo Iwo marah karena makanannya dicuri oleh orang-orang Bali. Tidak ya, karena di sini ini ada di paragraf kedua ini, difficulties bla 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 sampai ini ya, were most empty and the new harvest was still a long way off. Jadi pada saat itu memang makanan yang sebelumnya harus disediakan untuk Kebo Iwo ini tidak tersedia karena alasan ini, belum adanya masa panen atau kegagalan dalam masa panen, sehingga kotak atau lumbung yang digunakan untuk menyediakan makan untuk Kebo Iwo kosong. Yang D juga salah karena Kebo Iwo merusak semua rumah, tetapi bukan candinya. Kita buktikan di paragraf kedua lagi ya ini. He destroy all the house and even all the temples. Jadi tidak pada dulu Kebo Iwo dalam teks di sini merusak semua rumah dan juga semua candi. Jadi yang betul adalah yang E. Lanjut nomor 7. Why did Kebo Iwo feel angry to the Balinese people? Kenapa Kebo Iwo merasa marah terhadap orang-orang Bali? Yo, jawabannya yang mana? Yang C ya.
karena orang-orang Bali tidak memberikannya makanan. Tadi di paragraf 1 dan paragraf 2 ya sudah dijelaskan. Nah, di sini fokusnya ini di paragraf 2. Dari kotak yang kosong ini ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke kalimat kedua. This made Kebo Iwo wild with great anger. Ini membuat Kebo Iwo liar dan marah yang sangat besar. Jadi alasannya karena tidak menyediakan makanan. Kalau jawaban A salah karena orang Bali makan makanannya tidak. Yang B karena orang Bali mengambil makanannya sehingga lumbung atau kotak untuk makan Kebo Iwo kosong tidak. Yang D because karena orang Bali marah tidak. Yang E karena orang Bali menjadi marah tidak. Yang betul adalah option yang C, karena orang Bali tidak memberikannya makanan seperti biasanya. Lanjut nomor 8. According to the story, if Kebo Iwo is never existed in Bali Island, what do you think will happen? Berdasarkan cerita tersebut, jika Kebo Iwo ini seandainya tidak pernah berada di Pulau Bali, apa yang akan kamu pikirkan? Yang akan terjadi? Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. We are not able see the beauty of Lake Batur. Kita tidak akan mampu melihat keindahan Danau Batur. Ini sepertinya ada di paragraf keempat ya. Sini teman-teman bisa melihat di sini. Nah ini mulai dari baris ketiga. Kebo Iwo was buried alive. Kebo Iwo dikubur hidup-hidup. Lanjutnya, then the water in the well rose higher and higher until at last it overflowed and from Lake Batur. Jadi dari peristiwa dikuburnya Kebo Iwo, kemudian air yang ada di sekitarnya ini mendadak meninggi dan semakin meninggi sehingga membentuk Danau Batur ya. Ini ceritanya dari situ. Kalau jawaban A salah karena there will be no Bali Island. Tidak akan ada Pulau Bali ini tidak, karena ini yang disinggung adalah ini ya, Lake Batur. Yang B salah juga. Bali people will never be angry. Orang Bali tidak akan pernah marah, ini juga tidak. Yang C salah. All Bali people, semua orang Bali akan hidup dengan sejahtera, ini juga tidak. Dan yang E, Mount Batur, Gunung Batur tidak akan menjadi tempat yang sakral sekarang ini juga tidak. Jadi yang betul adalah yang D. Kita tidak akan mungkin bisa melihat keindahan Danau Batur. Lanjut nomor 9. So they came together to plan steps to oppose this powerful giant. The antonym of the word oppose is, kita harus tahu dulu teman-teman makna dari kata opus ya. Opus itu adalah melawan. Jadi antonim atau lawan arti dari kata melawan yang mana? Yang A ya, support, mendukung. Kalau B defeat, melawan, ini sinonimnya opus. Yang C turn against, ini juga sama, melawan juga. Yang D beat, memukul. Yang E change, merubah. Jadi yang lebih tepat yang support atau mendukung. Lanjut nomor 10. What is Mount Batur? Apa toh Gunung Batur itu? Kita tadi melihatnya di paragraf keempat di kalimat terakhir ini. The Mount of Earth dug from the well by Kebo Iwo is known as Mount Batur. Jadi gundukan tanah yang digali dengan baik oleh Kebo Iwo sekarang dikenal dengan Gunung Batur. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Mount of Earth dug from the well by Kebo Iwo. Sebuah gundukan dari bumi yang digali dengan baik oleh Kebo Iwo. Kalau yang A salah, lake built by Kebo Iwo, sebuah danau yang dibangun oleh Kebo Iwo. Yang B juga salah, well dug, sebuah galian yang bagus oleh Kebo Iwo, ini tidak. Yang C salah, the mountain pegunungan yang dibangun oleh Kebo Iwo, juga salah. Yang E salah juga karena sebuah rumah yang dibangun oleh orang Bali oleh Kebo Iwo. Jadi yang betul adalah yang D. Lanjut nomor 11.
What spread between one village to another a long time ago in the new territories? Jadi apa yang memisahkan di antara satu desa dengan desa lain pada masa lalu di new territories? Jawabannya yang mana teman-teman? Ini bisa kita temukan di paragraf pertama. Jadi di line ketiga ini ya. Forestnya ada di sini. If the people want to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forest. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Kalau yang A, another village, salah ya, di yang lain tidak. Yang B, mountain, pegunungan tidak. Yang D, hill, bukit-bukit tidak. Yang E, towers and logs, ini juga tidak ya. Next, nomor 12. Who was Ahtim? Siapa Ahtim itu? Kita membaca dulu di paragraf ke-1 ya. Silakan teman-teman baca. Jawabannya yang mana? Adalah yang D. The young woman's brother's son. Anak laki-laki dari saudaranya perempuan muda. Kalau yang A salah, the young woman's brother. Saudara laki-laki dari perempuan tidak. Yang B, the young woman's son. Anak laki-laki dari perempuan muda tidak. Yang C, the young woman's brother and nephew. Saudara laki-laki dan keponakan laki-laki dari perempuan tidak. Yang E, one of the men who fetch a stick. Seorang laki-laki yang memegang tongkat tidak. Jadi itu adalah yang dicarikan, ditemukan di paragraf pertama baris terakhir. Lanjut nomor 13. Who walked in front when they were in the forest? Siapa yang berjalan di depan ketika mereka sedang di hutan? Ini bisa ditemukan di paragraf kedua ya, di sini. Mari kita lihat dulu jawabannya yang mana teman-teman? Adalah yang A ya, Ahtim. Siapa yang berjalan di depan ketika berada di hutan? Kita lihat. Nah ini. So Ahtim led the way. Jadi Ahtim memimpin jalan. Jadi ini yang ada di depan posisinya Ahtim ya. Kemudian untuk yang woman-nya mengikuti dari belakang. Jadi untuk Ahtim. Kalau the woman tidak, the woman dari belakang tadi. The woman's son tidak ya, anak laki-laki perempuan tidak. Her brother's nephew, keponakan laki-laki saudara perempuannya tidak. The baby and his brother, bayi dan ibunya tidak. Jadi betul adalah yang A. Lanjut nomor 14. How could the wolves get Ahtim? Di sini kita bisa menemukan di paragraf kedua. Kita baca sejenak. Nah, mulai dari sini. When they were in the forest, suddenly they saw a group of wolves. They began to run to avoid the danger, but Ahtim kicked against a stone and fell down. Jadi di sini jawabannya yang mana? Yang B ya. Karena menendang atau karena tersandung oleh batu. Ini juga. Yang A salah karena he was afraid, dia takut tidak. Yang C, he ran slowly, dia berlari dengan lambat tidak. Yang D, the woman cried, perempuan itu menangis tidak. Yang E, the wolves were good runner, serigala-serigala itu adalah pelari yang hebat tidak. Jadi yang betul adalah yang B. Lanjut nomor 15. The woman gave her son to the wolves because, perempuan itu memberikan anaknya kepada serigala karena kita mencarinya di paragraf kedua ya, mulai dari sini. The young woman cried to the wolves, please eat my son instead. Then she put her baby son on the ground in front of the wolves and took her nephew away. Nah, alasannya di sini ya. Jadi yang mana 15 adalah yang B. She thought about how her brother would be. Dia berpikir bagaimana saudara laki-lakinya akan selamat ya.
Oh, yang A salah, karena she loved her nephew than her son. Dia mencintai keponakannya daripada anaknya. Ini tidak. Yang C juga salah. She want her son was eaten by the wolves. Dia ingin anaknya dimakan oleh serigala. Tidak. Yang D, she was crazy. Dia gila. Tidak. Yang E, she kept a grudge on his brother. Dia menjaga sakit hatinya kepada saudara laki-lakinya. Ini tidak. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut nomor 16. What did the villager bring stick for? Untuk apa para penduduk desa membawa tongkat? Kita lihat di paragraf terakhir ya, ini ya. Paragraf ketiga dari sini. All men in the village fetched thick stick and went back with her into the forest. Nah, when they got there, they saw something very strange. Instead of eating the woman's baby, the wolves were playing with him. Jadi nomor 16 jawaban yang tepat adalah yang A. For the weapon to beat the wolf, untuk senjata untuk melawan serigala ya, betul ya. Yang B salah, to bring the woman's nephew, untuk membawa keponakan laki-laki si perempuan. Tidak. Yang C, for the firewood, sebagai bahan bakar atau sebagai kayu bakar. Tidak. Yang D, for play, untuk bermain. Tidak. Yang E, for building a house for the woman, untuk membangun rumah untuk perempuan itu. Tidak. Jadi yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 17. All the men in the village fetched stick. The word fetch has a similar meaning to. Jadi kata fetch itu kalau diartikan adalah membawa. Kita cari sinonim dari membawa. Yang mana teman-teman? Yang C ya, got, membawa. Kalau yang A, receive, menerima. Tidak. Kalau yang B, caught, menangkap. Tidak. Yang D, hit, membentur. Juga tidak. Kalau yang E, lift, mengangkat. Juga tidak. Jadi yang betul adalah yang C. Nomor 18. From the passage we learn that the villager were. Dari bacaan tersebut kita tahu, kita belajar bahwa desa tersebut ini kita harus mencari situasi yang terjadi di desa ya, karena tadi terdapat banyak serigala di hutan, sehingga situasinya yang mana? Yang E, dark and very dangerous, gelap dan sangat berbahaya. Kalau yang A salah, karena located in one huge area, terletak dalam satu wilayah besar. Tidak. Yang B, situated in a large district, terletak di wilayah yang luas. Tidak. Separated by untamed jungle, kalau yang C salah, separated by untamed jungle, terpisah dengan hutan yang liar. Tidak. Yang D, wild and unsafe, liar dan tidak aman. Jadi yang betul adalah gelap dan sangat berbahaya, karena ada ancaman dari wolves tadi ya. Lanjut nomor 19. The brother let her son go with his aunt as she left home because. Saudara laki-laki membiarkan anaknya pergi dengan bibinya sehingga dapat aman di rumah, karena alasannya yang mana? Yang E. Ahtim would be a guardian for him. Ahtim akan menjadi penjaga bagi mereka berdua. Kalau yang A salah, karena Ahtim ingin melihat serigala. Tidak ya. Yang B juga salah, his aunt want him to come along. Bibinya menginginkannya untuk tiba. Yang C, Ahtim bored, bosan untuk hidup dengan orang tuanya. Tidak. Yang D, the baby was too cute to be alone. Bayi itu terlalu manis untuk bisa hidup sendirian. Dia betul ada yang E. Ahtim ingin menjadi penjaga bagi bibinya dan anaknya. Lanjut nomor terakhir, nomor 20. What is the purpose of the writer by writing the story above? Apa tujuan dari penulis dengan menulis cerita di atas? Karena karakteristik dari teks naratif adalah untuk menghibur, jadi langsung saja jawabannya adalah
To entertain, jadi yang B ya. To entertain the readers of the story, untuk menghibur para pembaca dari cerita tersebut. Yang salah, to describe the danger of the village, mendeskripsikan bahaya dari pedesaan. Kalau describe itu ciri khas dari teks deskriptif ya, bukan teks naratif. Kalau yang C, to tell the villager relationship, untuk menceritakan hubungan di antara penduduk desa. Ini tidak. Yang D, to explain how important a relative is, untuk menerangkan seberapa penting hubungan manusia. Ini tidak. Yang E, to narrate how the wolves were playing with baby, untuk menceritakan bagaimana serigala bermain dengan bayi itu. Tidak ya. Jadi nomor 20 adalah yang B.